Selamat siang buat adik-adik siswa-siswi SMA 11. Selamat bergabung di channel YouTube Ganesha Operation Ambon. Hari ini kita akan belajar tentang persiapan soal PTS Kimia kelas 12. Ya, kakak akan menjelaskan dengan konsep-konsep deking sehingga adik-adik bisa nanti menghadapi PTS dengan mudah. Ya, baik adik-adik, siapkan catatan adik-adik supaya apa yang kakak informasikan hari ini bisa betul-betul bermanfaat. Oke, baik, kakak mulai dari nomor 1. Nomor 1, pertanyaannya adalah hitunglah kemolaran larutan 20% massa C2H5OH. Ya. Nah, adik-adik, kalau diketahui persen massa, ya, ini berarti kan artinya ada 20 gram ya C2H5OH, sisanya adalah air. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu ini artinya adalah ada 20 gram C2H5OH begitu ya, C2H5OH. Kemudian sisanya adalah air. Berarti ada 80 gram air. Nah, berarti dengan gampang ya bisa kita cari Nah, ini bisa kita hitung. Nah, Dede bisa lihat. Berarti molalitasnya ini tinggal kita masukkan ke rumus. Ya. Nah, rumus molalitas adalah molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut ya dalam 1 kilogram pelarut. Jadi rumusnya gram per mr dikali 1000 per P. Nah, ini rumusnya adik-adik. Oke, dari sini nanti kita bisa cari berapa molalitasnya ya. Berarti tinggal dimasukkan saja ya, gramnya adalah 20, masukin. MR-nya diketahui di situ 46, oke. Kemudian dikali 1000. Nah, berarti di sini 80. Oke, maka ini bisa kita hitung secara matematik. Ini kita coret. Kemudian 100 dengan 8 ya, itu sama-sama bagi 4. Berarti bisa 25, ini 2. Oke, kemudian ini bisa dicoret. Berarti 10. Nah, sehingga ketemu 10 kali 25 per 46. Ya, kalau kita lihat pilihannya, kalau 250 bagi 46 itu kan pasti sekitar 5 koma. Ya, maka jawabannya bisa kita pilih. Di sini adalah B. Ya. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi nomor 1 bisa selesai. Oke, sekarang coba kita lanjut nomor 2. Ini jawabannya adalah 5,4.
Nah, sekarang nomor 2. Larutan HCl pekat mempunyai konsentrasi 1,18 molar jika MR HCl adalah 36,5 dan massa jenisnya 1,18, maka persen massa HCl adalah berapa? Nah, ini berarti menentukan persen massa ya. Ya, kita tahu rumusnya kalau namanya persen massa berarti rumusnya adalah massa HCl per massa larutan ya dikali dengan 100%. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah di soal sudah ada massa HCl? Nah, di soal kan belum diketahui ya, massa larutan juga kita belum tahu. Oke. Nah, berarti kalau mencari massa HCl karena diketahui MR, berarti rumusnya adalah kita bisa pakai rumus mol ya. Ya, ada lagi rumus mol itu gram per mr. Mol sama dengan gram per mr. Ya. Oke. Nah, diketahui tadi molaritasnya 1,18. Berarti itu artinya 1,18 mol per liter ya. Jadi massa larutannya mol, maksudnya mol zat terlarut berarti 1,18 mol. MR-nya diketahui 36,5. Berarti ini bisa kita cari 1,18 ya sama dengan gram per mr 36,5 ya, sehingga dari sini ketemulah gramnya adalah 1,18 dikali 36,5. Nah, ini adalah gram si HCl-nya. Berarti tinggal mencari gram larutannya. Ya, gram larutan berarti bisa kita cari ini tadi HCl. Nah, diketahui kan volume larutan dianggap 1 liter ya, karena 1,18 molar tadi. Berarti kalau diketahui massa jenis, kita bisa nyari pakai rumus. Massa jenis itu adik-adik tahu rumusnya. Massa jenis itu kan Rho sama dengan M per V ya. Ya. Masukin angkanya berarti di sini 1,18 sama dengan massa atau gram ya per, nah ini masukin 1000 karena 1 liter larutan, berarti massa larutan ini berarti sama dengan 1,18 dikali 1000 ya, ini berarti larutan. Oke, nah maka kita tinggal masukkan ke rumus HCl, persen HCl berarti tadi massa si HCl-nya sendiri yaitu 1,18 ya, 1,18 dikali 36,5 ya kan. Nah, ini dibagi dengan 1,18 dikali dengan 1000 dikali dengan 100%. Nah, sehingga kita bisa ketemu jawabannya di sini. 1,18-nya dicoret, 100 dicoret, dengan 1000 sisa 10, maka ketemulah 3,65%. Ya. Wah, Kak,
caranya kok panjang banget sih Kak? Ada nggak Kak cara yang gampangnya? Ada. Ya, seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa kita punya di GO konsep the king. Nah, penasaran kan konsep the king-nya? Konsep the king-nya itu sangat gampang. Jadi adik-adik pasti bisa langsung hitung, langsung ketemu jawabannya. Ya, coba kita lihat konsep the king. Nah, jadi adik-adik cukup pakai rumus ya. M sama dengan persen berat dikali rho dikali 10 dibagi MR. Selesai. Nah, kok bisa Kak? Ya, kita buktikan. Apakah dengan konsep the king ini bisa ketemu jawabannya? Coba ya kita buktikan. Nah, tadi M-nya diketahui adalah 1,18. Oke, 1,18 masukin. Sama dengan persen beratnya itu yang ditanya. Oke. Berarti di sini persen berat dikali rho-nya tadi 1,18 dikali lagi dengan 10 dibagi MR-nya 36,5. Nah, berarti tinggal dicoret. Ini coret. Coret. Ya kan? 10 dengan 36,5, 3,65. Selesai. Jadi persen beratnya sama, yaitu 3,65. Asik kan? Nah, itu keunggulan GO adik-adik. Ya, jadi ada konsep the king untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Ya. Oke. Kakak lanjutkan lagi ke soalan nomor 3. Ya, kita bahasa Malaysia ya, soalan. Nomor 3. Tekanan uap murni pada suhu 25 derajat adalah 23,76. Oke, berarti ini adalah P derajat ya. Kita catat P derajat. Kemudian jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa MR 180, maka penurunan tekanan uapnya berapa? Berarti yang ditanya adalah delta P. Oke, ini adalah pelarut. Yang ini terlarut. Oke. Maka apakah rumus dari delta P? Ya. Nah, ini rumusnya. Delta P itu bisa kita cari dengan persamaan delta P sama dengan P0 atau P derajat dikali dengan XT. Ya. Apakah XT? XT itu adalah NT ya per NT ditambah NP. Nah, NT itu adalah mol terlarut. Kalau NP itu mol pelarut. Ya. Oke, tinggal kita lihat. P derajatnya tadi sudah ada. NT-nya berarti mol ya. Kalau diketahui massa, rumusnya adalah gram per mr. Berarti langsung bisa kita hitung. Ini akan sama dengan 23,76 dikali, berarti NT-nya itu yang terlarut itu adalah glukosa, jadi 18 dibagi 180
Di sini juga 18/180 ditambah NP-nya, pelarutnya air, berarti 90 per air, MR-nya adalah 18. Wah, angkanya kok ribet sih, Kak? Nah, adik-adik, di kimia itu angka itu nggak ribet ya, karena konsepnya yang penting paham. Kalau angka itu bisa dikira-kira. Contoh di sini, ini kan 23,76 ya. Kemudian yang 18/180 itu kan kalau kita hitung adalah 0,1 ya. Nah, kalau yang bawah 0,1 tambah 5 berarti 5,1 ya. Berarti 1/51. Kalau 23,76/51 yaitu pasti mendekati 0,5 ya. Ya, carilah yang mendekati 0,5. Ya wes, jawabannya 0,47. Gitu. Gampang ya? Oke. Jadi ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C. Ya. Oke. Masih semangat ya? Masih semangat. Ya. Nomor 4. Diketahui 15 gram urea MR60 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KB-nya 0,52, tentukanlah kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan. Ya. Adik-adik, ini rumusnya delta TB, kenaikan titik didih itu bisa dihitung dengan persamaan delta TB itu adalah KB kali M. Kalau elektrolit dikali I. Ya. Nah, M itu apa? M itu adalah gram per MR kali 1000 per P. Ya, jadi rumusnya ini kalau kita jabarkan berarti KB sama dengan gram per MR ya dikali 1000 per P. Ya, bukan V ya, tapi P, massa pelarut. Oke, maka dari sini tinggal kita masukin. Ini rumusnya jangan lupa. Oke. Nah, sekarang masukin KB-nya 0,52. Oke, 0,52. Gramnya tentunya terlarut, berarti masukkan 15. MR-nya tadi 60. Oke, masukkan 60. Dikali 1000. Nah, di sini P-nya berarti air 500. Oke. Nah, tinggal kita hitung. Ya, ini coret berarti 2. Kemudian ini coret 4, berarti ini coret dengan ini 2. Maka 0,52 bagi 2 itu berarti 0,26. Oke, ya. Berarti jawabannya ya langsung ketemu B ya. Oke. Sip. Nah, jadi sebenarnya kalau delta TB-nya 0,26 berarti TB-nya tambahkan 100 saja, jadi 100,26. Oke.
Sip. Lanjut, kita nomor berikutnya nomor 5. Oke, coba kita cek nomor 5. Ini pertanyaannya adalah tentukanlah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, adik-adik, ini nanti soal ini juga kakak punya konsep deckingnya biar mudah diingat. Ya, apa tuh kak deckingnya kak? Deckingnya adalah itu ingat aja kalau kakak ingatnya deckingnya adalah enggak apa-apa ya. Deckingnya adalah enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa, it's okay. Apa tuh kak maksudnya? Enggak apa-apa ini maksudnya garis atas punya pelarut ya, jadi garis atas punya pelarut. Garis atas punya pelarut. Nah, oke. Sip, berarti kalau kita lihat soalnya, nah di sini berarti yang garis yang atas ini ya, yang atas itu maksudnya yang ini, berarti ini adalah air pelarut. Nah, maka titik didih itu kalau yang atas itu pelarut berarti MKN itu berarti boleh kita sebut sebagai delta TB ya, kenaikan titik didih pelarut. Nah, dari MKN ya. Jadi titik didih air selalu lebih rendah daripada pelarut larutannya. Nah, begitu juga di sini. Titik bekunya akan turun. Nah, makanya ini disebut delta TF. Oke, karena yang ditanya tadi adalah titik didih dan penurunan titik beku, ya tentu jawabannya adalah MN dan KL. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kakak lanjutkan lagi. Masih ada 5 soal lagi yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan masih semangat. Ya, nah nomor 6. Larutan berikut yang memiliki titik beku paling tinggi adalah yang mana? Nah, ini nomor 6 ini kakak juga punya cara yang gampang. Ya, tentunya langsung dengan konsep decking. Ya, gimana tuh kak deckingnya kak? Deckingnya ingat aja bahwa kalau titik beku paling tinggi berarti M kali N-nya itu paling tinggi. Ya, jadi berbanding lurus dia, ya. Jadi TF maksud kakak titik beku. TF tertinggi itu berarti M kali N terendah. Nah, jadi berbanding terbalik ya. Nah, sekarang kita lihat dari soal, siapa dia yang punya M kali N yang paling kecil?
kecil. Ya, ayo kita lihat. Ya, misalnya yang A, K3PO4. Ya, jumlah ionnya kan kalau K3PO4 itu jumlah ionnya 4. Ya, berarti 4 dikali dengan 0,04. Ya, berarti 0,16. Ya, ini 0,16. Kemudian kalau yang NH4NO3 jumlah ionnya 2, NH4 plus NO3 min, berarti ini 0,12. Kalau yang ini karena non elektrolit jadi tetap. Kalau yang D jumlah ionnya 5. 5 kali 0,03 berarti 0,15. Dan yang terakhir MgI2 jumlah ionnya 3 ya. Mg2 plus 2 imin berarti dikali 3 jadi 0,24. Tadi cari yang paling kecil. Nah, itu titik beku paling tinggi. Berarti jawabannya adalah B ya. Sip. Oke. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini sering ditanya nih di soal-soal di sekolah. Ya. Nah, adik-adik, nomor 7 ini menentukan redoks atau bukan. Ya. Nah, kalau kita cek satu persatu tentunya butuh waktu yang panjang, ya kan? Apalagi lupa lagi rumusnya, lupa caranya menentukan biloks, kemudian langkah-langkahnya. Nah, itu akan sulit. Nah, kakak bantu dengan konsep deking, sangat gampang ya. Jadi dekingnya gini. Kalau ditanya redoks, maka cari yang ada unsur bebas dulu. Itu udah pasti redoks, tapi di sini kan yang bukan. Berarti ini udah pasti salah nih karena ada unsur bebasnya S8, Cu, Cl2. Nah, ini udah pasti salah, nggak mungkin. Ya. Nah, sekarang tinggal A dan E. Ya kan? Nah, maka kita cek biloksnya. Oh, tunggu dulu. Boleh nggak, Kak? Nggak usah dicek biloks. Boleh. Ya. Ingat bahwa reaksi penggaraman ya atau asam dengan basa itu bukan reaksi redoks. Nah, gimana Kak taunya Kak reaksi penggaraman? Nah, kita lihat misalnya untuk yang bagian E, pilihan yang E coba kita lihat. Yang E itu kalau kita perhatikan reaksinya itu hanya penyusunan ulang ion ya. Nah, misalnya CuCO3 ya, itu kan kalau kita ionkan boleh menjadi Cu2 plus ketemu dengan CO3 2 min. Nah, ketemu lagi dengan H2SO4 berarti 2H plus ditambah SO4 2 min. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya CuSO4 itu kan hanya penyusunan ulang yaitu Cu2 plus SO4 2 min, jadi nggak berubah ya. Nah, kalau SO2 dan H2O itu sesungguhnya adalah ini ya. Kalau H2 dengan CO3 itu sebenarnya adalah 2H plus dengan CO3 2 min ya, gitu. 2H plus dengan CO3 2 min. Ya, atau H2CO3. Namun memang H2CO3 itu dalam larutan itu akan terurai menjadi H2O dan CO2. Atau kalau kita cek juga H2O itu biloksnya kan sama dengan H2O itu kan sebenarnya sama dengan H plus OH min ya. Kalau CO2 itu nah itu biloks C-nya adalah 4 gitu. Jadi nomor 7 ini nggak ada biloks yang berubah ya, karena hanya penyusunan ulang saja itu ion-ionnya. Nah, itu yang disebut dengan reaksi penggaraman, sehingga jawaban kita adalah yang E. Oke, nah jadi gampang ya. Ingat, yang redoks itu dekingnya kalau ada unsur bebas berarti dia masuk ke redoks. Nah, jadi nanti kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, adik-adik sudah bisa menjawab dengan cepat dan tepat tentunya.
Jadi kalau redoks, cari unsur bebas. Ya. Sip. Oke, jadi nomor 7 aman. Sekarang coba kita lihat nomor D8. Ya. Nomor 8 ini menentukan reaksi maksudnya menentukan oksidator atau reduktor, ya. Nah, coba kita lihat. Ada reaksi Cu tambah H2SO4 menjadi CuSO4 plus SO2 ditambah dengan H2O. Ya, oke. Ini kalau kita lihat, ya, yang paling sederhana tentunya adalah Cu berubah menjadi Cu2+. Nah, itu paling gampang kita lihat. Cu, ya, itu kan tambah H2SO4 menjadi CuSO4, berarti sebenarnya Cu itu berubah menjadi Cu2+. Berarti biloxnya naik. Kalau biloxnya naik berarti disebut oksidasi. Kemudian Cu-nya bisa kita sebut sebagai reduktor. Nah, cara gampang lagi adik-adik, kalau Cu-nya sebagai reduktor, pasti H2SO4-nya sebagai, nggak usah dicek, udah pasti H2SO4-nya sebagai oksidator. Kok bisa Kak? Ya jelas, karena dia reaksi redoks. Pasti satu oksidator, satunya lagi reduktor. Berarti AB salah, ya. Nah, kalau hasil oksidasinya seperti apa? Ya, kalau hasil oksidasinya harusnya Cu2+ atau CuSO4. Nah, ini hasil oksidasi. Ya, berarti SO2 itu otomatis hasil reduksi. Ya. Nah, berarti ya pasti jawabannya adalah yang E ya. Karena A, B, C, D udah pasti salah. Nah, ini sangat gampang adik-adik. Oke. Masih semangat, ada nomor 9. Oke, nomor 9 ini juga Kakak bisa kasih konsep deckingnya tanpa cek biloxnya. Oh, gimana tuh Kak? Kok ajaib Kak? Ya, caranya gini. Kalau yang disebut dengan autoredox, ya, itu gampang dikenali. Caranya gimana? Kalau yang disebut dengan autoredox, maka cari aja yang unsurnya di kirinya 1, di kanannya munculnya 2. Ya, itu deckingnya ya. Jadi autoredox, unsur di kiri itu munculnya 1, di kanan dua. Wah, gampang dong Kak. Ya, jelas. Jadi ini langsung bisa kita jawab tanpa kita cek biloxnya. Ajaib ya. Ya, coba kita lihat. Misalnya nih, kita lihat reaksi yang pertama. Oke, di sini ada muncul Cl, ada 1 muncul. Di kanan ada muncul 2. Nah, oke, berarti benar, ya. Nah, pilihannya kan di sini A, B, C, D, E. Kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 1 salah, berarti 3-nya pasti salah. Otomatis ini nggak usah dicek. Nah, sekarang yang kedua, ya, cek nomor 2.
TI, muncul TI, di kiri 1, di kanan muncul 2. Ya sudah, udah pasti benar. Nah, kalau yang bawah ini CU di sini 1, di sini 1. Ya, enggak bukan autoredox. S-nya di sini SO4, di sini SO4, di sini SO4, di sini SO2. Nah, kalau sama-sama SO4 tentunya nggak berubah. Ya, tentunya nggak berubah kalau sama-sama SO4. Tapi kalau yang tadi di atas TiCl3, di sini TiCl4, ini TiCl2, itu pasti berubah. Sehingga jawabannya tentu saja adalah 1, 2, dan 3. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, yang berikutnya, nah ini ada 2 soal ya. Oke, dengan metode Bilox. Nah, ini kita selesaikan caranya metode Bilox nomor 10. Kita perhatikan reaksinya ada cus ya, cap cip cus. Cus ditambah dengan NO3-. Oke, NO3- menjadi Cu2+ ditambah S ditambah NO. Ya. Oke, berarti kita cek dulu Biloxnya. Bilox Cu dalam CuS itu +2 karena S itu -2 ya, ini +2. Oke, berarti Cu-nya abaikan karena nggak berubah. Yang berubah adalah S-nya, ini Biloxnya 0. Kemudian NO3-, O itu -2 kali 3 -6. Supaya -1 berarti N-nya adalah +5. Oke, +5. Kemudian di sini O itu -2, ini +2. Berarti ini dari 2 ke dari 5 ke 2. Ya. Nah, itu cari selisihnya. Berikutnya tadi ada dari -2 ke 0. Nah, ini juga kita cari selisihnya. Nah, selisihnya ini kita kali silang. Misalnya ini -2 ke 0 itu kan 2 elektron. Kalau 5 ke 2 ini 3. Nah, kita setarain aja dengan dikali silang. 3 kali 2, 2-nya kali 3. Ya, maka hasilnya langsung ketemu. Yaitu berarti 3 cus ditambah 2 NO3- menjadi nah ini tetap Cu2+ ditambah ini 3S ditambah 2NO. Nah, oke, langkah berikutnya adik-adik, tambahkan ini suasananya asam, tambahkan H+ untuk nyetarain muatan. Nah, ini hati-hati nih muatan ya, ini sering salah. Ini di kanan, ini +2, muatannya di kanan adalah +2. Di kiri ini -2. Nah, pertanyaannya di mana kita tambah H+? Tentunya yang lebih sedikit. Ya, maka tambahkanlah di sini H+. 4. Kok 4, Kak? Ya, -2 tambah berapa supaya 2? Berarti tambah 4. Ya. Yang terakhir, setarain H dengan menambah H2O. Hanya di kiri 4. Berarti di sini cukup tambahkan 2H2O. Nah. Oke, selesai. Ya. Nah, untuk nomor 11 adik-adik, itu silakan dilatih nanti karena di Ganesha Operation selalu kita terapkan pola 3B ya, yaitu belajar, berlatih, dan bertanding. Nah, jadi kita sudah belajar, adik-adik nanti silakan berlatih. Karena tanpa berlatih dan bertanding maka hasilnya tidak akan bisa maksimal. Oke, adik-adik. Terima kasih buat
Semangat adik-adik hari ini. Semoga yang kita pelajari adik-adik nanti bisa terapkan di PTS yang ada di sekolah. Sukses buat adik-adik dan sukses bersama Ganesha Operation.